Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you this morning? Fine, thank you. Okay, before next our lesson today, I want to ask you, do you ever prepare yourself to next our material today? Yes. Okay, student. Before that, I want to check your attendance first. Hanafi, Yes. Nabil. Yes. Okay, I think that all of you attend this class today. So before that, I want review our material before is about term atau suhu. Nah, jadi siapa who is remember what is definition of term? Apa definisi dari suhu? Hanafi? Ya. Jadi suhu merupakan sesuatu yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, jadi suhu dapat kita ukur. Cara mengukur suhu yaitu menggunakan suatu alat yang disebut dengan who remember. Apa alatnya? Betul sekali Hanafi, that's right. Jadi alat ukur suhu disebut dengan termometer. Nah, siapa yang masih ingat pembagian dari termometer? Jadi termometer itu dibedakan atas 4. Termometer apa aja? Hanafi? Fahrenheit. Celsius. That's right. Nabil? Ada 2 lagi yang belum? Nomor. Kelvin. That's right. I think all of you understand our material before, so maybe we can next our material here. Today is about the expansion atau pemuaian. Nah, sebelum itu ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak. Ketika kita memanaskan sesuatu benda, dia akan mengalami pertambahan panjang, volume, ataupun luas. Nah, misalnya Hanafi sedang memanaskan atau memanggang suatu besi. Besi itu mengalami pertambahan panjang yang diakibatkan oleh panas yang Hanafi berikan. Nah, jika benda tersebut mengalami pertambahan panjang, apakah itu disebut dengan pemuaian? Ya. Nah, jadi pemuaian itu disebabkan oleh kenaikan suhu. Nah, jadi pemuaian itu disebabkan oleh kenaikan suhu. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan pemuaian, yaitu ada 3 pemuaian, yaitu ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, untuk terlebih dahulu kita akan menjelaskan mengenai pemuaian panjang. Pemuaian panjang. Nah, jadi pemuaian panjang itu merupakan pertambahan panjang suatu benda yang disebabkan oleh kenaikan suhu atau yang dipanaskan. Nah, rumus dari pemuaian panjang sendiri yaitu kita menggunakan L sama dengan L0 LT atau L akhir sama dengan L0 ditambah L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Nah, jadi di sini ada yang kita kenal dengan LT, itu sama dengan LT sama dengan panjang akhir. Atau yang biasa ditanya, itu yang biasa ditanya, L0 merupakan panjang mula-mula atau panjang awal. Nah, di sini kita sebut dengan alfa atau koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang ini bisa juga kita sebutkan dengan jenis dari benda itu. Nah, delta T itu merupakan perubahan suhu. Perubahan suhu itu terdiri dari cara mencarinya itu dengan menggunakan T2 dikurang T1 atau T akhir dikurang dengan T0. Nah, kan di sini ada alfa atau koefisien muai panjang. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya dulu. Koefisien muai panjang benda itu apakah sama semuanya? Tidak. Misalnya, benar sekali Hanafi. Jadi koefisien muai panjang besi dengan koefisien panjang tembaga itu berbeda. Nah, jadi di sini kan ada kita mencari pemuaian panjang. Nah, selanjutnya itu ada lagi kita akan mencari pemuaian luas. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan mencari pemuaian luas. Nah, rumusnya itu sama saja, tapi perbedaannya di sini kita menggunakan A sama dengan lambang dari luas. Jadi A ini merupakan lambang dari luas. A0 kita ganti L tadi dengan A0 dan
Perbedaannya di sini kita akan menggunakan namanya yaitu beta, koefisien muai dari luas. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari luas. Nah, jadi kita dikali juga dengan menggunakan delta T atau perubahan suhu. Nah, ini untuk mencari pemuaian dari luas. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari lagi. Ada mengerti anak ibu yang tadi? Ada. Yang luas sama panjang? Ada. Nah, jadi yang panjang tadi kita menggunakan alfa. Alfa. Yang luas kita menggunakan Beta. beta. Benar sekali, that's right. So the next is selanjutnya itu kita menggunakan mencari untuk pemuaian volume. Nah, biasanya pada zat padat itu terjadi juga pemuaian panjang, pemuaian luas maupun pemuaian volume. Nah, tapi pada zat cair itu kita hanya dapat mencari pemuaian volume. Karena pada zat cair itu terjadi pada misalnya anak ibu memanaskan sebuah, misalnya Hanafi atau Nabil mamanya sedang memasak air, dan air itu nanti akan tumpah kalau ketika air itu mendidih dan terlalu banyak. Nah, itu disebut dengan pemuaian volume. Nah, jadi pemuaian volume. Nah, jadi rumus dari pemuaian volume yaitu VT atau V akhir. Nah, jadi A0 ini kita ganti dengan menggunakan V0. Ini kita ganti dengan V0. Dan di sini kita akan menggunakan koefisiennya yaitu menggunakan yang namanya adalah gamma. Pintar sekali Hanafi. Berarti Hanafi telah mempelajari pembelajaran itu sebelum ibu menjelaskan. Bagus. Jadi anak-anak semua harus mencontoh Hanafi ya. Membaca dulu sebelum dijelaskan. Oke. Nah, jadi kita menggunakan di sini gamma. Nah, jadi kita menggunakan gamma di sini. Nah, apa hubungan dari ketiga tadi? Ada alfa, beta, dan gamma. Apa hubungannya? Ada yang tahu, Anak Ibu? Nah, jika tidak tahu. Nah, jadi tadi kan ada namanya gamma. Nah, gamma itu bisa digunakan yaitu gamma sama dengan 3 alfa. Nah, satu gamma sama dengan 3 alfa. Beta sama dengan 2 alfa karena dia luas. Nah, itu adalah persamaan dari ketiga tadi, alfa, gamma, dan beta. Nah, ada yang mengerti semuanya, Anak Ibu? Ada. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya yaitu, nah coba dengarkan baik-baik ya. Panjang sebatang tembaga adalah 100 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Berapa panjang tembaga pada suhu 70 derajat Celcius? Diketahui di sini koefisien sama dengan 0,00013 Kelvin, derajat Kelvin. Nah, jadi di sini diketahui panjang sebatang tembaga adalah 100 cm. Diketahui panjangnya. Panjangnya apa, Nafi? Disebut dengan L0. Nah, jadi diketahui di sini L0. Nah, panjang tembaga pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi 20 derajat Celcius ini apa, Nabil? T1, benar. Nah, jadi berapa panjang tembaga pada suhu 70 derajat Celcius? Jadi 70 derajat Celcius ini merupakan T2. Nah, untuk mencari T2 kita menggunakan rumus atau kita kenal dengan delta T atau perubahan suhu. Untuk mencari delta T kita menggunakan rumus apa, Nabil? T2 dikurang dengan T1. Nah, jadi T2 dikurang dengan T2 dikurang T1. Nah, kita masukkan di sini T2 70 dikurang 20 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, alfa sama dengan 0,00013 derajat Kelvin. Nah, sudah diketahui di sini semuanya. Untuk mencari pemuaian panjang kita menggunakan rumus LT atau L akhirnya, dan ditanya sama dengan LT. L-nya panjang, perubahan panjangnya. Jadi LT sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, di sini L0 sudah kita dapatkan. L0 ya. Nah, delta T sudah kita dapatkan 50 derajat Celcius. Di sini sudah kita dapatkan alfa, koefisien muainya itu 0,0. Nah, tinggal kita masukkan aja rumusnya di sini. 100 cm ditambah dengan 100 dikali dengan alfa berapa tadi?
0,000013 dikali dengan 50. Nah, 100 ditambah, ini bisa kita coret ya. Nah, bisa dicoret. 50 bisa dicoret 50. Ditambah 0,013 dikali dengan 5. Kan ini tidak apain tadi. 100 ditambah dengan 0,065. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu kita jumlahkan 100 dengan 0,065. Nah, 100 0,065. Jadi hasil akhirnya sama dengan 100,065. Nah, masih ingat kan anak ibu cara pertambahan ini? Nah, jadi untuk menambahkan kita harus letakkan di satuan yang sama. Jadi tidak boleh kita letakkan di sini. Itu aturannya ya. Nah, bagus. Ada semuanya paham? Ada semuanya. Nah, untuk ibu mau melihat pemahaman anak-anak semua. Nah, ini ada soal nomor 2. Nah, coba dicari dulu. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mencarinya. Cari dulu. Kalau ada yang susah atau ada yang diragukan langsung tanya ya. Mana Nabil? Nah, jadi di sini panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisiennya adalah 0,00025. Itu panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi yang ditanyanya tetap yaitu panjang perubahan atau pemuaian panjang dari aluminium. Tadi tembaga, sekarang aluminium ya. Udah dapat hasilnya? Udah Nafi? Nafi, silahkan ke depan ya. Langsung aja di depan ini. Kan udah didapatkan hasilnya. Sementara Hanafi membuat, yang lain dicari juga ya. Ada yang ditanyakan? Nah, langsung saja ya Nafi. Apa dibuat dulu diketahui. T1-nya berapa, T2-nya berapa, koefisien panjangnya berapa. T2 80, T1 30 ya. Nah, dicari delta T dulu. Yang lain dicari juga ya. Dikali dengan delta T. Ini ya delta T ya. Bedakan delta T. Akan duduk ya. Nah, betul hasilnya ya Nafi. Nah, jadi ibu lihat anak-anak semuanya sudah paham. Ada yang lain dapat hasilnya segitu juga? Nabil, berapa hasilnya Nabil? Sama ya. Coba ibu lihat hasilnya. Nah, sama. Nah, jadi begitu caranya ya.
dengan menggunakan rumus kita untuk mencari pertambahan panjang. Jadi Ibu rasa anak-anak sudah mengerti semuanya. Jadi sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu ingin coba apa manfaat dari kita mempelajari pemuaian ini. Nah, contohnya yaitu pada pemasangan kaca jendela. Nah, ada kaca jendela yang anak-anak lihat itu. Nah, jadi dia pemasangan kaca jendela itu nantinya dia akan diberikan renggangan sedikit antara kusten jendela dengan kacanya. Apa tujuannya? Kenapa diberikan seperti itu? Apa tujuannya, Hanafi? Agar tidak pecah ketika memuai. Bagus, pintar, that's right. Hanafi benar ya. Jadi itu manfaat kita, manfaat dari kita mempelajari pemuaian. Jadi kita tahu bagaimana cara pemasangan kaca tadi supaya pada saat panas dia nanti tidak pecah. Jadi tukang kayu dia memberikan space atau jarak pada kaca tadi agar kaca tadi tidak mengalami pemuaian lagi. Contohnya lagi yaitu pada rel kereta api. Nah, pada rel kereta api juga demikian. Jadi antara jarak yang satu dengan jarak yang lainnya itu diberikan regangan juga. Karena nantinya pada saat panas terik dia akan mengalami pemuaian. Kalau dia mengalami pemuaian dia nanti akan berkelok-kelok. Jadi nantinya kereta api nantinya kalau berkelok-kelok dia tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi itu manfaat dari kita mempelajari pemuaian. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak semua yaitu mengamati lingkungan sekitarnya. Apa contoh-contoh pemuaian yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk itu Ibu memberikan I will give you the homework or object sheet. So, you have to make that in this home. Nah, jadi itu dibuat dan you will bring that next week. Nah, jadi bawa itu pada minggu depan. Nah, jadi dikerjakan tugasnya ya. Sebelum itu Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Jadi apa yang dimaksud dengan pemuaian tadi? What is definition of the pemuaian? Apa yang dimaksud dengan pemuaian? Bertambahnya panjang, luas atau volume suatu benda diakibatkan oleh kenaikan suhu. Tadi pemuaian yang telah Ibu jelaskan tadi ada 3. Apa aja itu, Hanafi, Nabil? Siapa yang masih ingat? Harus kita kesimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Panjang, luas, volume. Perbedaannya tadi di alfa, gamma, dan beta. Nah, pemuaian volume itu terjadi pada zat cair biasanya terjadi pemuaian volume. Nah, jadi pemuaian itu juga ada 3, pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada zat gas. Nah, gas juga mengalami pemuaian. Nah, jadi so don't forget your homework. Have you bring next time. Jadi mungkin kita cukupkan. I think that's enough for our lesson today. So you have to prepare yourself to the next lesson next time. So I will say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mencoba pembuktian dari pemuaian zat cair. Dan telah Ibu jelaskan tadi bahwa pada zat cair juga mengalami pemuaian. Pada zat cair itu mengalami pemuaian apa? Pemuaian volume, benar nanti. Jadi pada zat cair itu mengalami pemuaian volume. Jadi kita di sini akan mencobakan praktikum sederhana untuk membuktikan pemuaian dari zat cair, yaitu pemuaian volume. Dengan alat yang kita gunakan yaitu yang pertama kita menggunakan termos. Ada di sini kita menggunakan 2 jenis zat cair, yaitu ada zat cair minyak tanah, air putih biasa. Nah, di sini kita akan menyediakan botol yang nantinya akan diisi oleh zat cair tadi. Nah, di sini ada digunakan kita menggunakan baki. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah-langkah percobaannya dari praktikum ini. Nah, yang pertama diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama kita isi terlebih dahulu minyak tanah. Kita isi terlebih dahulu botol ini dengan minyak tanah. Nah, selanjutnya kita mengisinya dengan air. Kita isi botol yang
kedua dengan air putih. Setelah keduanya penuh, nah jadi sini ada 2 contoh jenis zat cair yang telah kita isi, yaitu ada minyak tanah dan air putih. Nah setelah itu langkah percobaan yang kedua, yaitu setelah itu kita letakkan pipet. Letakkan pipet dengan tutupnya. Kita tutup. Nah setelah itu kita masukkan ke dalam baki. Nah baki ini akan kita isi dengan air panas. Kita menggunakan air panas. Isi dengan air panas. Nah, jadi setelah kita tunggu 5 menit hasilnya, perhatikan apa perubahan yang terjadi ya, anak-anak. Nabil perhatikan ya Nabil. Nah nanti dicatat ya, nanti ibu suruh kalian ke depan nanti. Nabil perhatikan, Hanafi perhatikan, catat di buku, tulis, catat. Nah perhatikan perubahan yang terjadi setelah kita menunggu sampai menunggunya sekitar 5 menit, lebih atau kurangnya 5 menit tadi. Nabil perhatikan, Nabil. Hanafi perhatikan, Hanafi, catat perubahannya ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba praktikum kedua, yaitu kita akan mencoba pembuktian dari pemuaian dari zat gas. Kita akan mencoba pembuktikan pemuaian gas. Nah, ini ada bahan ajar yang akan disediakan. Jadi kalian kerjakan yang di sini, kalian pelajari dulu apa alat dan bahan, apa yang dilakukan, kalian coba terlebih dahulu. Baiklah, silakan dicobakan kepada Hanafi dan Nabil. Kalian berkelompok. Kelompok Hanafi dan Nabil. Silakan Hanafi. Nah, baiklah, yaitu bahan-bahannya apa aja? Di sini ada balon, segelas air putih, air panas, botol, baki, dan termos. Termos isinya air panas. Nah, silakan langsung saja dicobakannya, dan bahan-bahannya sudah disebutkan. Langkah pertama yaitu Masukkan air ke dalam botol. Setelah itu apa yang dilakukan di bahan ajar? Masukkan air panas ke dalam baki sampai penuh ya Nabil. Banyak sampai penuh. Kita tambah airnya. Setelah itu apa lagi? Selanjutnya apa lagi ya Nafi? Letakkan balon sini. Pakaikan balon, diikat ya. Beberapa menit ya. Nah baiklah, setelah itu diamati perubahannya dari praktikum yang kalian lakukan tadi ya. Nah, Hanafi perhatikan, Nabil mencatat ya Nabil, apa perubahan yang terjadi. Nanti ibu tanyakan, nanti dibacakan ke depan nanti. Nah di sini langsung saja ibu langsung anak-anak isi ke apa yang ada di papan tulis berdasarkan yang telah dicatat tadi. Untuk praktikum pertama silakan Hanafi pemuaian zat cair, silakan Hanafi. Tadi sudah mencatat kan, nanti bacakan. Apa yang terjadi pada air di pipet?
Nah, yang kedua lagi, manakah yang lebih tinggi air di dalam pipet dibandingkan pada minyak tanah? Setelah itu dibuatkan kesimpulannya. Buatkan kesimpulannya lagi. Apa yang terjadi pada air di pipet? Air naik. 2. Manakah yang lebih tinggi air manakah yang lebih tinggi air di dalam pipet dibandingkan pipet pada minyak tanah? Lebih tinggi minyak tanah. Kesimpulannya, minyak tanah merupakan zat cair yang paling cepat memuai karena tinggi pada sedotan lebih tinggi dibandingkan air. Nah, bagus ya. Jadi kesimpulannya minyak tanah merupakan zat yang lebih cepat memuai dibandingkan pada air. Karena pada minyak tanah itu koefisien memuai minyak tanah itu lebih tinggi dibandingkan daripada air. Nah, silakan Nafi duduk dulu. Nah, selanjutnya yaitu percobaan kedua yaitu mengenai pemuaian gas. Nah, pemuaian gas tadi Ibu telah menyuruh Nabil untuk mengisi pertanyaan penulis. Kan ada perbedaannya nanti biar diisi sesuai dengan pengamatan tadi. Sudah ya Nabil? Nah, coba dibacakan di depan kelas. Apa yang Nabil buat tadi? Coba dibacakan kesimpulannya. Air yang di dalam botol. Nomor 1. Apa yang terjadi di dalam wadah diisi dengan air panas. Balon mengembung. Yang kedua, bagaimana keadaan balon setelah wadah diisi dengan air panas? Balon mengembung. nah, kesimpulannya bacakan kesimpulannya. Air yang di dalam botol menyerap air panas yang di dalam baskom sehingga menyebabkan balon menjadi mengembung. Nah, jadi kesimpulannya itu air yang di dalam botol tadi menyerap air panas yang di dalam baskom sehingga menyebabkan balon menjadi mengembung. Nah, itu adalah merupakan contoh dari pemuaian gas. Jadi pemuaian gas itu kan kita tidak mengisi balon tadi dengan air panas, tapi balon tadi menjadi mengembung karena dipanaskan, karena botolnya dipanaskan. Nah, inilah beberapa pembuktian dari percobaan pemuaian yang kita lakukan. Nah, jadi mungkin jawaban dari semuanya sini sudah benar, dari jawaban dari pertanyaannya sudah benar, kesimpulannya juga sudah bagus, sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan.